Pemirsa, pemerintah segera membuka penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia. Rencananya pemberangkatan pertama di masa pandemi akan dimulai 8 Januari besok. Keputusan pembukaan kembali perjalanan umroh jemaah Indonesia ditetapkan pada rapat Kementerian Agama 3 Januari lalu. Rencana penyelenggaraan umroh akan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ibadah umroh akan diutamakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang menggunakan penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dua kota suci di Mekah jelang sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Advance Mitigasi Sistem Umroh Amfuri, Azhar Ghazali. Assalamualaikum, selamat sore Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sipa. Selamat sore juga. Pak Azhar, setelah tim Anda lebih dulu mendatangi Tanah Suci, bagaimana kondisi dan kesiapan di sana jelang pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia? Ya, alhamdulillah. Kalau pemerintah Saudi sendiri ya, mereka sangat siap sekali menyambut jemaah umroh yang berasal dari negara kita Indonesia. Ini dibuktikan dari begitu lancarnya perjalanan kami selama menjadi Tim Advance. Ada 3 rombongan yang diberangkatkan, baik itu via Jeddah maupun lewat Medina. Semua perjalanannya berjalan lancar tanpa kendala sama sekali. Pemerintah Saudi tentu saja membuka kesempatan seluas-luasnya kepada jemaah Indonesia sejak tanggal 1 Desember 2021. Nah, inilah momentum yang paling bagus buat kita kembali berangkat umroh, apalagi saya dapat informasi bahwa pemerintah sendiri telah membuka kesempatan tersebut. Tentu saja kami atas nama asosiasi dan umat Islam dan terutama calon jemaah sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan ini menjadi sebuah pengobat kerinduan bagi kami jemaah Indonesia yang untuk berangkat umroh nantinya, dan juga akan kembali membuka menghidupkan semua bidang usaha yang terkait dalam bidang umroh itu tersebut sendiri. Ya, lalu bagaimana pengawasan protokol kesehatan selama ibadah umroh di sana? Protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah Saudi memang sifatnya berupa tindakan preventif. Apalagi kita dengar bersama bahwa saat ini sedang meningkat jumlah penyebaran Omikron di sana. Tapi itu bukan berarti bahwa pemerintah Saudi akan melakukan lockdown. Mereka sendiri sudah menyampaikan bahwa tidak akan melakukan lockdown. Dan tindakan preventif itu bisa kita lihat dan saya alami sendiri selama melaksanakan ibadah di sana, baik di Medina dan Mekah. Pada saat saya berada di Medina, sehari setelah saya berada di Medina, pemerintah Saudi, kami berada di Medina, pemerintah Saudi melakukan kembali sistem menjaga jarak atau safnya tidak boleh dirapatkan kembali. Di mana-mana juga kita sudah harus menggunakan masker. Jika melakukan pelanggaran, maka akan diberikan denda sebesar 1.000 rial. Nah, belum lagi pada saat kita berada di tempat ibadah juga kita tidak bisa sama sekali dibiarkan berlama-lama untuk berkerumun, terutama di Masjidil Haram. Begitu selesai sholat, mereka sudah harus membubarkan diri, terutama yang berada di pelataran Masjidil Haram. Itu bisa kita lihat dengan sangat jelas sekali bagaimana mereka melakukan tindakan preventif dengan upaya-upaya yang mengembalikan kembali tata cara bagaimana kita melakukan diri kita dan orang lain pada saat protap COVID itu dilakukan. Ya. Lalu bagaimana pelaksanaan karantina setibanya di Tanah Suci? Ya, karantina sendiri mulai kita lakukan screeningnya sejak di asrama haji ya. Asrama haji semalam kita nginep di sana, setelah itu kita terbang menuju Jeddah. Setiba di Jeddah ataupun di Medina, kita sudah diharuskan untuk melaksanakan karantina selama kurang lebih sekitar 5 hari. Aturan karantina ini sendiri mengacu pada otoritas penerbangan dari Saudi, yaitu GACA. Dilakukan selama 5 hari, baik itu melalui landing Jeddah dan juga landing Medina. Setelah 5 hari itu baru kita bisa melakukan ibadah umroh. Kalau yang landing Jeddah setelah 5 hari baru bisa meninggalkan Jeddah menuju Medina, sedangkan yang untuk Medina kita nginap di hotel yang sama dengan tempat kami melakukan karantina, seperti itu. Lalu bagaimana mekanismenya jika seandainya setibanya di Tanah Suci kemudian ada jemaah asal Indonesia yang positif COVID-19?
Sejauh ini belum ada sama sekali kasus positif dari hasil pemeriksaan PCR selama kurang lebih 89 tim dari Ampuri sendiri yang sudah berada di sana, dan saat ini ada yang sudah pulang dan ada juga yang masih tinggal di sana untuk melanjutkan ibadah. Hasil PCR mereka semua negatif, alhamdulillah. Untuk kalaupun mereka misalnya ada yang sampai hasil pemeriksaan menyatakan positif, mereka sudah tercover oleh asuransi yang nantinya akan merawat mereka selama berada di sana. Kemudian apa saja yang kira-kira harus diwaspadai oleh jemaah umroh jika sudah melaksanakan ibadah di sana, tentunya untuk mencegah penularan COVID-19 di sana? Ya, sebisa mungkin kita mematuhi protap kesehatan yang sudah ditentukan oleh pihak Saudi. Dan sejak berangkat dari Indonesia pun, semua jemaah sudah harus diberikan penyampaian untuk tetap melakukan prokes yang ketat selama berada di sana, dengan tetap memakai masker, meminum vitamin, dan menjaga kondisi kesehatannya. Pun juga pemerintah Saudi karena sudah melakukan tindakan preventif sehingga mempersempit ruang kita untuk tidak terlalu sering berkerumun selama berada menjalankan ibadah umroh. Adakah persiapan khusus yang harus disiapkan oleh jemaah sebelum tiba di Tanah Suci untuk mendukung menjalankan protokol kesehatan di sana, Pak? Ya, yang pertama perlu dilakukan tentu saja mereka harus memastikan diri mereka dalam keadaan sehat, dibuktikan dengan hasil PCR. Kalau perlu kita melakukan penambahan pemeriksaan kesehatan gitu untuk mengetahui kondisi kesehatan kita, membawa obat-obatan untuk menambah untuk menjaga jangan sampai kita di sana misalnya dalam kena sakit atau bahkan karena cuaca saat ini kan dalam keadaan cuaca dingin, gitu, membawa baju hangat dan betul-betul cukup beristirahat selama berada di Tanah Suci, tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah secara terus-menerus. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Azhar Ghazali dari Ampuri telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga pelaksanaan umroh ini berjalan dengan lancar ya Pak.